Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Ismail Heransyah. Nah, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam kegiatan belajar mengajar pada kali ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah kalau pada sehat. Udah pada sarapan belum nih? Udah ya, udah pada sarapan ya? Kalau ada yang belum sarapan, berdiri diri. Ya, sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai, Bapak absen dulu ya. Muhammad Ilham, hadir? Hadir. Alif Irawan, hadir? Hadir. Doni Indrajaya, hadir? Hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya, berarti ya. Nah, di pertemuan papan ini, Bapak akan bahas tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kalian masih pada ingat kan tentang ketenaga kerjaan? Masih ya? Ya, masih. Bagus kalau masih pada ingat. Nah, tentang perdagangan internasional ini, kalian udah pada tahu belum tentang perdagangan internasional? Belum? Nah, udah ada yang cari tahu di buku tentang perdagangan internasional? Ya. Coba kalian buka bukunya halaman 113. Nah, itu ada di perdagangan, ada tentang perdagangan internasional. Kalian buka bukunya, sambil kalian buka bukunya, Bapak akan mengasih penjelasan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Ayo, siapa yang tahu pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu adalah transaksi jual beli antar dua pihak dengan kesepakatan tertentu dan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, perdagangan internasional ini maksudnya apa sih, Pak? Nah, dari katanya ini kan perdagangan, berarti tentang dagang. Kalau dagang itu kan pasti ada jual, ada yang beli. Nah, apa internasional ini? Nah, internasional ini tentang area atau jangkauan jual beli tersebut. Misalnya, kalau perdagangan internasional itu udah pasti jual beli antar negara. Ekspor impor tuh disebutnya. Ekspor tahu kan kalian? Ekspor itu jual ya. Nah, sedangkan impor itu beli. Barang apa aja yang kita beli atau kita jual, ya tergantung negara tersebut belinya apa dan jualnya apa. Masing-masing negara itu pasti punya kelebihan dan kekurangan terhadap sumber daya yang mereka miliki. Oke, Indonesia nih, sumber daya alamnya kan udah pasti unggul. Nah, banyak nih negara-negara luar kayak Singapura, negara tetangga beli beras sama kita. Artinya mereka impor beras sama kita dan kita ekspor beras ke mereka. Cuma dibalik doang ya. Terus selanjutnya ada dua teori yang mengatakan tentang perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Mutlak di sini maksudnya apa sih? Nah, teori keunggulan mutlak, kalau misalkan kalian
nanti kalian baca materinya, pengertiannya. Nah, ini Bapak jelasin. Teori keunggulan mutlak ini artinya teori yang menjelaskan tentang bahwa negara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan pada produksi tersebut. Ini Bapak kasih contoh. Misalnya, di sini kan ada dua negara, yaitu negara A dan negara B. Negara A ini bisa memproduksi buku 5 buku per jam ya, kita hitung per jam aja. Nah, sedangkan di negara B cuma dapat memproduksi 2. Berarti negara itu unggul di buku, sedangkan negara B kalah. Nah, lalu dengan pensil otomatis karena negara A dapat memproduksi hanya 1 per jam, nah sedangkan negara B dapat memproduksi 7 per jam, otomatis negara A dan negara B mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Negara A dia lebih unggul di produksi buku, dan negara B dia lebih unggul di produksi pensil. Nah, yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Nah, ini Bapak ambil contoh sama buku dengan pensil. Misal nih Bapak bikin di negara A itu dapat memproduksi buku 6 dan pensil 3, sedangkan di negara B dapat memproduksi buku 2 dan pensil 2 selama 1 jam. Kok negara A lebih gede Pak dibanding negara B? Ya jelas, ini adalah yang disebut dengan teori keunggulan komparatif. Tapi di sisi lain kita akan bahas soal harga yang diperoleh dari negara A dan negara B. Di negara A ini walaupun dia lebih unggul dalam produktivitas, namun di negara A harganya lebih mahal, sedangkan di negara B itu lebih murah. Ya, lebih murah di negara B. Jadi maka dari sini kita bisa melakukan transaksi jual beli atau ekspor impor, yaitu perdagangan internasional. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membahas tentang bentuk-bentuk perdagangan internasional. Apa aja sih Pak? Perdagangan internasional itu ada 3 bentuk. Pertama, bilateral. Yang kedua, multilateral. Nah, yang ketiga ada regional. Bilateral apa? Bilateral itu adalah perdagangan internasional yang dilakukan oleh 2 negara saja. Misalnya kayak yang tadi Bapak bilang, Singapura dengan Indonesia. Contohnya Singapura membeli atau mengimpor beras di Indonesia, sedangkan begitu pun sebaliknya, Indonesia mengekspor beras ke Singapura. Nah, untuk multilateral itu apa? Multilateral itu transaksi yang dilakukan 2 atau lebih dari dua negara
yang saling berkaitan. Contohnya apa? Seperti yang kita tahu, kelapa sawit, Indonesia pasti unggul dong. Nah, misalnya di Indonesia lebih unggul di kelapa sawit, dan Malaysia teknologinya lebih unggul dibanding Malaysia, atau atau tentang pendidikannya Malaysia lebih unggul. Kita bisa tuh transaksi antar Indonesia dengan negara tetangga kita Malaysia, dan ditambah dengan Singapura tadi. Nah, pada tahu ya, berarti udah pada paham ya. Bilateral itu, ingat aja, bilateral itu dua negara, sedangkan multilateral itu tiga atau lebih, maksudnya lebih dari dua negara. Dan multilateral itu tidak mempengaruhi jangkauan atau bebas. Kalau multilateral itu misalkan Indonesia sama Amerika, benua lain, atau Australia juga gitu. Pokoknya jangkauannya lebih luas. Nah, kalau di regional ini bedanya sama transaksi juga, tapi ini ada jangkauannya. Misalnya regional ini tentang di Asia Negara doang, atau di benua Amerika doang, atau di benua Amerika saja ya. Amerika kan dekat tuh dengan Kanada, tetanggaan. Nah, Amerika dengan Kanada dan Brazil misalnya. Jadi udah pada paham ya tentang bilateral dan multilateral sama regional. Kalau multilateral tadi tidak pakai jangkauan, sedangkan regional itu ada jangkauannya. Lalu selanjutnya yang akan Bapak kasih tahu tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Apa aja tentang faktor pendorong tentang terjadinya perdagangan internasional? Nah, yang tadi Bapak jelasin juga tuh, balik lagi contohnya. Misalnya Malaysia, Indonesia, Singapura. Nih, Bapak ambil faktor pendorongnya itu adalah tentang kekurangan sumber daya alam atau kelebihan. Kelebihan atau kurang itu jelas beda. Tapi ini adalah faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kalau di Singapura itu kekurangan produksi beras, maka di Indonesia pasti otomatis lebih unggul dalam produksi beras. Selain itu apa saja Pak faktor pendorong tentang terjadinya perdagangan internasional? Yang sudah pasti tentang kebutuhan. Kok kebutuhan? Ya, karena di negara lain beda dengan negara Indonesia. Negara Indonesia jelas produksi berasal lebih unggul dan negara lain kurang. Maka mereka butuh asupan impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lalu ada perbedaan faktor produksi. Kayak yang tadi Bapak bilang. Nih contohnya teori keunggulan komparatif. Sama ya. Kalau di sini kan walaupun negara A lebih banyak memproduksi buku dan pensil walaupun lebih unggul, tapi harga yang diperoleh dari hasil produksi itu lebih mahal. Terus selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang manfaat. Manfaat dari perdagangan internasional. Apa saja manfaatnya?
memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Lalu apa aja? Memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kok memperoleh keuntungan yang lebih besar? Kita lihat lagi contohnya nih dari teori ini tadi. Meskipun di negara A produktivitasnya lebih unggul dibanding negara B, artinya negara A dapat memproduksi buku 6 dalam waktu per jam dan pensil 3 dalam waktu per jam. Namun negara B walaupun sedikit tapi harganya lebih murah. Jelas ini memperoleh manfaat dan keuntungan dari perdagangan internasional. Nah, selain itu apa aja, Pak? Ada devisa. Nah, devisa ini maksudnya apa, Pak? Jadi kalau setiap jual beli transaksi itu, kalian kan pasti tahulah bahwa di sana ada pajak, bea cukai yang harus dibayar masing-masing negara tersebut. Nah, itu akan memperoleh keuntungan devisa bagi negara tersebut. Ya, materi ini ya sampai sini ya. Ada yang ingin bertanya? Bapak jelasin lagi ya tentang perdagangan internasional. Bapak kasih ringkasan sedikit. Perdagangan internasional itu teorinya ada dua. Teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Perdagangan internasional itu contohnya itu jual beli atau ekspor dan impor. Kalian kan sering tuh lihat tuh di pinggir jalan tuh sepatu murah-murah, tas murah-murah, tas lempang 50.000, ada yang bahkan 25.000 tas dan sepatu. Kok lebih murah? Dia harganya 25.000 sepatu, ada yang cuma 100.000 harganya. Karena itu dikarenakan perdagangan internasional. Kan ada tuh kalau di pinggir-pinggir jalan tuh suka lihat ya, pasti kalian ya, perdagangan dompet murah kualitas impor. Nah, padahal itu bohong tuh. Padahal di sana itu walaupun lebih murah tapi kualitasnya pasti kurang bagus. Nah, ini tadi juga udah jelasin tentang bentuk-bentuknya, bilateral, multilateral, dan regional. Lalu ada manfaatnya. Nah, ini kalian catat, kalian pelajarin di rumah. Pokoknya nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan tanyakan lagi. Nanti juga Bapak akan buat PR buat kalian. Kalian kan juga udah kelas 2 nih. Kalian harus banyak-banyak belajar. Ini pasti keluar nih di ujian akhir semester nanti nih. Saya rasa itu aja materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua tentang pembelajaran hari ini, yaitu perdagangan internasional. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kurang semangat, karena ini masih pagi kan harus semangat ya. Saya ulangi, selamat pagi semuanya. Bagus. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya siapa sih saya sebenarnya di sini dan mengajar apa sih saya sebenarnya di sini. Jadi saya di sini adalah sebagai guru baru yang menggantikan Bu Erni untuk mengajar kalian.
yaitu saya memegang pelajaran kewirausahaan untuk mengajar kalian, ya. Oke, baik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sarah Khairunisa, kalian bisa panggil saya Bu Sarah. Saya dari asal Universitas PGRI. Nah, karena saya juga belum tahu kalian sepenuhnya, saya mau kalian memperkenalkan diri satu-satu dengan cara berdiri satu-satu dan menyebutkan nama dan alamat tinggalnya, ya. Oke, baik. Saya minta ketua kelas untuk mengantarkan absen ke saya, ya. Oke, baik. Absennya sudah saya pegang, jadi ketika kak saya panggil namanya, itu maju dan menyebutkan nama dan alamatnya, ya. Yang pertama tuh Bagus. Ya, silakan sebutkan nama dan alamatnya terlebih dahulu. Kemudian Wina. Oke. Kemudian Almira. Oke. Kemudian coba nih Kevin. Kemudian Maulana. Oke, bagus. Jadi karena kalian sudah memperkenalkan diri, saya harap kita bisa enjoy dalam belajar kewirausahaan ini bersama-sama, ya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang bab 5. Kemarin kan sudah meneruskan dari Bu Erni, ya. Bab 5 yaitu tentang indeks harga dan inflasi. Ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih indeks harga itu. Ya, indeks harga itu adalah rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam sebuah presentase yang mengukur satu variabel pada suatu waktu tertentu atau lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Kemudian, indeks harga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Jadi kita tahu ya bahwa setiap tahun itu perubahan BBM itu selalu meningkat, dan itu yang dimaksud adalah indeks harga. Ya, boleh dicatat dulu ya pengertian indeks harganya. Ada di buku halaman 71. Dibuka buku catatannya. Ya, baik, jika sudah mencatat, kita masuk ke bagian B, yaitu tujuan perhitungan indeks harga. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan perhitungan indeks harga itu? Nah, yang pertama, petunjuk dalam pengambilan keputusan serta kebijakan baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Jadi, pengambilan keputusan serta kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun keputusan dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua, sebagai alat ukur dalam melihat dan mengukur tingkat ekonomi pada suatu masa ke masa lain. Jadi pada suatu masa ke masa lain itu maksudnya adalah perubahan zaman dari waktu ke waktu itu sebagai alat ukur dalam melihat dan mengukur tingkat ekonomi negara itu sendiri. Yang ketiga adalah mengukur tingkat inflasi sebuah negara. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa negara itu punya inflasi atau pengukuran harga yang dapat berubah-ubah dari masa ke masa. Kemudian yang ketiga yaitu C, macam-macam indeks. Ya,
Yang pertama ada yang pertama ada indeks harga konsumen atau yang biasa disingkat IHK ya. Sesuai dengan namanya, indeks harga konsumen melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen diambil dari 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan berbagai macam jasa. IHK ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang sekarang kita tahu bahwa indikator inflasi ini sudah dikonsumsi oleh sebuah perusahaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Ya, indeks harga perdagangan besar merupakan angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Berbeda nih dengan indeks harga konsumen yang ditetapkan dalam suatu satuan kecil. Indeks harga perdagangan besar ditetapkan dalam ukuran atau kuantitas borongan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, impor dan ekspor, yang dimana barangnya itu pasti mempunyai kapasitas yang besar, atau tadi yang dibilang borongan, itu pasti kuantitinya lebih besar. Nah, yang ketiga ada indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Sesuai dengan namanya, sudah tahu dong definisinya indeks harga jenis ini? Sudah ada yang tahu belum? Nah, indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani ini adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya produksi maupun untuk biaya hipotek atau pajak, upah. Rasio antara indeks harga yang dibayar dan diterima dalam waktu tertentu disebut dengan rasio paritas. Ya, bisa dicatat dulu ya, maksud dari rasio paritas itu apa? Rasio paritas adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya hipotek, pajak, upah. Rasio antara indeks harga yang dibayar dan diterima dalam waktu tertentu. Nah, kita masuk bagian 4, yaitu indeks harga implisit. Nah, indeks harga jenis ini sebenarnya merupakan suatu metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi yang real. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang dan produksi. Indeks harga implisit menjadi sebuah ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP real digunakan sampai GNP yang sekarang. Baik, sampai sini materi kita sudah selesai untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ya baik, jika tidak ada pertanyaan, coba kalian buka halaman 76. Itu ada evaluasi tentang indeks dan inflasi. Ya, saya mau kalian minggu depan mengumpulkan evaluasi tersebut kepada saya. Ini sebagai tugas kalian di rumah agar kalian bisa belajar dan mengulang materi yang sudah diajarkan kembali. Gitu. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Puasanya lancar kemarin? Alhamdulillah kalau gitu. Ketemu lagi nih sama Ibu Yuni Purwanti. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan pada kalian materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, sebelum Ibu mulai materi, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu.
Ibu berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, selalu terhindar dari paparan wabah virus COVID-19 yang sedang menyebar luas sekarang ini. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu langsung masuk materinya aja ya anak-anak. Nah, kebijakan fiskal itu apa sih menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Nah, kebijakan fiskal itu sendiri adalah fiskal kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu pemegang kekuasaan atau keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Jadi bisa disimpulkan kalau kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, yaitu berupa pajak. Nah, kebijakan ini diatur supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan pembangunan dalam negara. Nah, apa sih bedanya sama kebijakan moneter? Ada yang tahu anak-anak? Nah, kalau kebijakan fiskal itu diatur atau dipegang oleh pemerintah. Kalau kebijakan moneter itu dipegang atau dikuasakan kepada Bank Sentral atau Bank Indonesia kita sebutnya. Nah, selain itu, kalau kebijakan moneter nih memang dijalankan oleh Bank Sentral, tapi pemerintah masih bisa campur tangan melalui kebijakan-kebijakannya seperti aturan peredaran uang dan kredit perbankan. Nah, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri? Yang pertama ada mencegah pengangguran nih, supaya pengangguran di Indonesia atau di negara ini tidak banyak atau tidak meluas. Kedua, membuka lapangan kerja yang luas. Nah, ketiga, menstabilkan harga lewat pergerakan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menjaga stabilitas harga agar terhindar dari inflasi. Nah, yang terakhir memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu. Lalu apa saja sih jenis-jenis kebijakan fiskal itu? Ada banyak adik-adik. Pertama itu ada ekspansif dan kontraktif. Ekspansif itu apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau ekspansif itu implementasi kebijakan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak. Nah, kalau yang kontraktifnya, maaf Ibu salah. Kontraktifnya itu adalah kebalikannya dari ekspansif, yaitu implementasi kebijakan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. Jadi pajaknya itu dinaikin. Nah, fungsi-fungsi kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama itu fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, yang keempat fungsi stabilisasi, pertama alokasi, kedua fungsi distribusi, ketiga fungsi stabilisasi, dan yang keempat fungsi pembangunan. Nah, kalau fungsi alokasi sendiri itu adalah fungsi ini menentukan secara tepat kemana dana tersebut akan dialokasikan. Nah, ini erat kaitannya dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Nah, kalau fungsi distribusi ini lebih spesifik lagi dari fungsi alokasi yang tadi Ibu jelaskan. Jadi, berapa banyak dana yang akan disisihkan dan kemana tujuan dana tersebut akan tersalurkan. Seperti untuk program kesehatan, bantuan sosial, untuk pariwisata, dan bidang yang lain-lain, tapi harus jelas kemana arah dana tersebut dan tujuannya untuk apa. Nah, untuk fungsi stabilisasi sendiri bertujuan untuk mencapai stabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu fungsi pembangunan. Fungsi yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu adik-adik. Nah, apa sih instrumen kebijakan fiskal itu? Instrumen kebijakan fiskal itu ada 2, yaitu pajak dan belanja negara. Pajak itu disebut instrumen paling efektif, paling penting di kebijakan fiskal karena kebijakan fiskal tersebut tujuan atau
koridor utamanya itu di pajak seperti itu. Jadi pemerintah itu bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau membatasi konsumsi dan pemberian subsidi kepada masyarakat agar ketimpangan ekonomi itu berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua itu adalah belanja negara, biasanya itu lewat APBN, anggaran pemerintah dan belanja negara. Anggaran APBD itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Maaf Ibu salah. Nah, peran belanja negara itu apa sih? Yaitu menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, itu dia mengenai kebijakan fiskal. Ada yang mau ditanyain anak-anak? Nah, lanjut ya untuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sebenarnya kebijakan yang berkaitan dengan uang beredar di masyarakat. Nah, anak-anak pernah nggak sih berpikir kalau kenapa sih Bank Indonesia atau Bank Sentral nggak cetak uang sebanyak-banyaknya untuk dibagikan atau untuk didistribusikan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang ada di Indonesia? Atau pernah nggak sih kenapa Bank Indonesia atau Bank Sentral itu nggak cetak uang sebanyak-banyaknya supaya masyarakat miskin itu bisa hidup berkecukupan dan sejahtera sama seperti yang kita alami sekarang? Nah, sebenarnya nggak bisa gitu anak-anak. Jadi ketika uang beredar di masyarakat itu banyak, semakin luas dan semakin besar, itu akan menimbulkan daya beli kita atau daya beli masyarakat yang memegang uang banyak itu semakin besar. Tapi harga barang yang kita butuhkan jadi lebih berkurang. Jadi barang yang kita butuhin itu semuanya udah diambil, semuanya udah dibeli dan semuanya udah dihabisin sama orang yang udah punya uang itu. Nah, kalau misal uang beredar itu banyak, resikonya banyak. Jadi, salah satunya itu adalah terjadinya inflasi. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Nah, untuk itu harus ada yang namanya kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu bisa disimpulkan adalah kebijakan kebijakan ekonomi yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang ada di masyarakat. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, manajemen inflasi dan pengangguran, serta pemeliharaan nilai tukar mata uang. Nah, kebijakan ini dilaksanakan oleh Bank Sentral dengan cara menyesuaikan suku bunga pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah dan juga mengatur jumlah uang yang beredar dalam pasar. Nah, untuk tujuan kebijakan moneter itu ada 4 anak-anak, yaitu pertama menjaga stabilitas ekonomi. Nah, supaya uang beredar itu seimbang dengan jumlah barang jasa yang tersedia, jadi nggak jomplang. Misal uang kita banyak, barang yang kita mau atau barang yang kita butuhkan itu jumlahnya nggak ada atau jumlahnya menipis. Sama juga uang kita nggak ada nih, tapi jumlah barang itu banyak banget. Nah, itu kan sama aja nggak seimbang kan. Nah, yang kedua itu adalah menjaga stabilitas harga. Nah, supaya makanan kesukaan kamu itu nggak naik harganya. Kan nggak asik kalau misalnya kalian beli cilok langganan kalian nih, tapi harganya lebih mahal. Gak jadi jajan kan pasti. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya kebijakan ini, kesempatan kerja untuk kamu lebih terbuka luas. Seperti itu. Nah, yang keempat itu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Nah, jadi intinya kebijakan moneter itu dilakukan Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi supaya masyarakat lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang membaik dan stabil. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya negara kita tingkat inflasinya tinggi, alhasil ekonominya nggak stabil, harga-harga semua pada naik. Nah, kita semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan kita dan bakal jauh dari kata sejahtera. Nah, itu dia tadi materi yang Ibu sampaikan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kalau dalam situasi atau kondisi wabah COVID-19 ini menurut anak-anak gimana? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Bank Sentral untuk menghadapi atau untuk
menyelaraskan situasi atau keadaan dengan COVID-19 ini. Nah, sesuai keputusan Presiden untuk penanganan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, dalam bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Refocusing ini artinya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Jadi refocusing kegiatan dan relokasi anggaran itu lebih ke bagaimana kita mengatur ulang atau mengarahkan ulang kebijakan itu dari awalnya tujuannya 1 menjadi tujuannya 2 karena penanganan darurat terkait wabah COVID-19 ini. Nah, di dalam bidang fiskal ini Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 untuk menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat refocusing kegiatan tersebut, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID. Nah, jadi semuanya itu dialokasikan atau difocusing lagi untuk penanganan COVID-19 tersebut. Nah, selanjutnya Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN diambil dari anggaran pemberjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor, dan untuk penanganan dan pengendalian COVID-19. Nah, Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung semuanya oleh pemerintah. Yang Ibu tahu itu penghasilan yang setahun itu di bawah 100 juta. Nah, itu penghasilan yang di bawah itu penghasilan karyawan semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, ada lagi nih pembebasan pajak penghasilan impor. Jadi yang melakukan usaha impor itu diberikan pembebasan pajak penghasilannya. Nah, pengurangan angsuran PPh 25 atau PPh badan. Biasanya sih disebut relaksasi pajak ya. Kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang dikasih tarifnya 3% dari angsuran PPh pasal 25 yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Itu nama lainnya itu relaksasi pajak. Nah, di samping itu pemberian insentif dan fasilitas pajak tambahan nilai yang terdampak COVID-19 ini. Jadi nggak ada tuh pengeluaran atau penjualan barang dari perusahaan-perusahaan. Kan biasanya kalau pengeluaran barang itu kan dikenakan pajak pertambahan nilai, PPN keluaran itu maupun masukan. Nah itu yang di bidang fiskal. Jadi anak-anak sebenarnya gini, kalau anak-anak mau ngerti, mau paham, sebenarnya fiskal itu tujuannya atau fokusnya itu ke pajak, penerimaan negara berupa pajak kalau fiskal. Nah, kalau moneter ini, kebijakan moneter diambil juga harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Nah, oleh sebab itu Bank Sentral atau Bank Indonesia itu harus menjaga nilai tukar rupiah nih biar nggak turun atau biar nggak terlalu naik, dan mengendalikan inflasi serta memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha nih. Nah, Bank Sentral itu diharapkan memberikan kredit perbankan yang dengan bunga yang ringan dan membantu masyarakat yang ingin berwirausaha itu mendapatkan kredit usaha rakyat yang bunganya tidak terlalu besar, ya seperti itu. Nah, itu dia anak-anak materi yang Ibu sampaikan mengenai kebijakan fiskal dan moneter serta dampaknya terhadap COVID-19. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyain lagi sama Ibu? Nah, alhamdulillah. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua di masa depan, dan untuk kedepannya lagi mudah-mudahan negara kita Indonesia ini cepat membaik keadaannya,
virusnya segera pergi, wabahnya cepat selesai, dan kita semua bisa selalu sehat. Nah, itu aja sih dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak.